Oke, tadi ketika mendengar diskusi Allahu Akbar, itu bukan Tuhan yang maha besar, tapi Tuhan yang maha lebih besar. Itu aku senang luar biasa itu, karena saya punya konsep lama pemahaman seperti itu, tapi nggak berani ngomong ke siapa-siapa, nanti tidak diseneni. Mungkin cuma ngobrol di lingkungan diskusi martabat aja saya ngomong gitu, karena ada konflik di kepala saya dengan konsep maha besar. Nggak mungkin kita memahami Tuhan dengan maha besar. Jadi saya cuma pengen membagi alur logika, nggak apa-apa ya, bagi alur logika kok bisa sampai pada kesimpulan itu. Sederhana kok. Jadi apa namanya, jangan merasa bahwa logika itu akan selalu mengganggu pemahamanmu terhadap agama. Aku gak setuju belas itu. Akal itu gunanya buat memahami lebih, memang dikasih akal karo Gusti Allah, aku nggak boleh dipakai. Manusia dan Tuhan, yang dimiliki manusia terutama adalah keterbatasan, yang dimiliki Tuhan adalah ketidakterbatasan. Oke, itu tonggak pertama. Konsep itu ya, setuju konsep itu ya. Manusia punya keterbatasan, Tuhan ketidakterbatasan. Sekarang ngomong batas. Keterbatasan manusia ada berapa jenis? Ada apa aja? Pertama, keterbatasan fisik. Gue gak iso ndilat kupingmu dhewe misalnya. Nek ana sing iso ya aku pengen delok kowe. Dilat ora sah kuping, gue dilat sikutmu dhewe gak iso. Kecuali wong sekti, jajal dites sing sekti sapa. Nek iso dilat kuping. Artinya badan punya keterbatasan. Akal punya keterbatasan enggak? Punya keterbatasan. Tuhan lebih besar dari keterbatasan itu atau lebih kecil? Pasti lebih besar. Karena Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Otak manusia juga punya keterbatasan. Kalau Tuhan maha besar, artinya konsep besar itu ada di dalam keterbatasan manusia. Karena kita paham besar. Paham gak maksud saya? Ada besar, ada kecil, itu kan konsep yang kita pahami. Maksud kita paham sifat Tuhan 100% seperti Tuhan memahami sifat Tuhan, pasti ada bagian konsep besar itu yang tidak kita pahami. Makanya pasti bukan yang maha besar, pasti maha lebih besar, karena dia lebih besar dari yang mampu kita pahami tentang besar itu sendiri. Paham ya logikanya ya? Jadi nggak mungkin lebih besar, maha pengasih, maha penyayang, orang mungkin. Tapi mesti lebih pengasih dan penyayang dari yang kita pahami tentang kasih sayang. Jadi pasti lebih. Kenapa? Karena kita terbatas otaknya. Kita hanya tahu konsepnya, tapi nggak tahu jarak travelnya seberapa jauhnya. Dengan kalimat itu tadi saya sangat, bener ternyata ya. Oke, gitu, hidayah sing bener gitu. Hidayah itu tadi juga saya juga punya analogi yang mungkin agak berbeda dengan Simbah. Kalau Simbah tadi menganalogikan bahwa receiver manusia berbeda semua. Saya membayangkan faktor itu pasti ada, tapi saya membayangkan bukan receiver, saya membayangkan seperti semua manusia itu punya mangkok di kepalanya. Gambar itu analogi ya, analogi membayangkan ada mangkok di kepalanya dan diisi oleh air yang bermacam-macam. Hidayah adalah air dari Tuhan, tapi kita juga ngisi air diri sendiri. Ego masuk air, pemahaman kita kemarin air di situ. Kalau di mangkok kita penuh, kita isi dengan air kita sendiri, yang masuk air dari Tuhan akan sangat terbatas. Dan ketika diaduk, yang keluar adalah ego kita yang dominan, bukan hidayah dari Tuhan. Jadi orang yang bisa membersihkan mangkoknya, itu kalimatnya kan kalau kita sudah sering dengar kan, kalau ketemu orang kosongkan dirimu, kalau gelas penuh tidak bisa diisi oleh air ilmu, kan gitu. Itu di kepala kita banyak air yang terlibat, air ego, air ancaman, utangnya akeh, airnya ya akeh. Apa sebenarnya Anda alami sendiri kalau ketika sedih, lagi-lagi kalau patah hati, karena di sini saya tahu paling banyak adalah penderita cacat tuna asmara. Jadi apa namanya, ini contoh itu akan relate. Ini lagi-lagi contoh patah hati, utuke wis penuh, apa namanya, dengan mangkoknya penuh dengan sakit hati, penuh dengan apa namanya, mangkel, dikai banyu ra bakal mlebu karena sudah penuh dengan itu. Kalaupun ada air yang masuk, pasti warnanya akan berubah seperti air yang lain yang sudah dimasukkan kepala. Makanya kalau ada video di YouTube,
apapun videonya, jangan lupa makna bukan hanya dari YouTube, makna itu juga dari air yang kamu taruh di kepalamu. Nek wong wis ra seneng, Anda kasih contoh apa, Anda perhatikan nanti ya, kalau ada debat dua presiden, ayo kita perhatikan presiden A misalnya gitu, calon presiden gitu ya, yang seneng akan nginget-inget kalimat yang baik, yang nggak seneng akan nginget-inget kalimat yang jelek. Kalau di psikologi itu namanya selection bias, bias seleksi. Dia hanya memilih informasi yang memang sesuai dengan kepalanya. Tapi kalau dari bahasa ini tadi, mangkoknya sudah dikotori oleh dirinya sendiri, sehingga air yang masuk terkontaminasi tidak seperti air jernih apa yang langsung dikasih dari langit tersebut lah. Nah, makanya nek Jawa ngomong kosong itu penting. Kosongkan gelasmu. Karena semakin kosong, walaupun mangkoknya kecil, dia akan menerima air yang bersih. Apalagi kalau mangkoknya besar dan dia bisa membuat mangkoknya tidak terisi oleh cairan-cairan yang dia bangun sendiri yang mengotori hidayah dari langit tersebut. Jadi kalau saya setuju bahwa Tuhan ngeiyo biok di kabeh, bahwa itu kemudian masuk di kepala dan kemudian menjadi warnanya berbeda di setiap kepala, tergantung kepala manusia masing-masing itu terkontaminasi oleh dirinya atau tidak. Karena banyak yang ada di mangkok itu, egomu, sejarahmu, situasimu, lagi banyak utang atau enggak, suasana hati dan seterusnya. Itu yang akan membuat warna hidayah dari langit itu tadi berubah. Yang itu yang membuat kita harus terus belajar. Kenapa? Karena warnanya sangat susah jernih. Hampir semua manusia pasti ada warnanya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir warna tersebut. Karena tanpa warna kita juga nggak akan bisa menerima. Kita nggak akan bisa ngomong pakai bahasa. Kita nggak akan bisa memahami. Itu pemahaman, otak berpikir, kemampuan berbahasa itu memiliki warna semua nih. Meneteskan air juga di sini. Dicampur dengan hidayah dari langit tersebut. Nah, jernih hati, jernih pikiran itu faktor yang sangat penting untuk bisa menerima kualitas hidayah dari Tuhan. Kepala bukan adu benar adu salah, tapi kosongkan dulu agar hidayahnya masuk secara sejernih mungkin, baru kemudian diolah sambil jalan. Ya, pemahaman saya soal hidayah analoginya seperti itu, seperti mangkok di kepala yang berwarna-warni yang mengotori kita sendiri. Tapi kalau kita bisa mengatur mangkoknya, bisa mengatur tetesan-tetesan yang di dalam mangkok itu, semakin jernih kita bisa menerima informasi dari langit. Seperti Kanjeng Nabi menerima informasi tanpa melewati Jibril, sepemahaman saya, ketika air minumnya dimasukin oleh lalat, terus lalatnya didelepke, itu aku mikir kok Jibril medun urusan laler, delepke, itu kan terlalu remeh. Tapi Kanjeng Nabi melakukan itu karena memang hidayah, bukan hidayah keilmuan, hidayah keseimbangan alam memang harus dilakukan seperti itu. Saya agak susah ngomong tentang keseimbangan alam ini karena memang tidak ada kosakatanya, tapi semua manusia pasti mengikuti keseimbangan. Gini, analoginya gini, kalau kapal itu kan goyang gini, kalau Anda nggak ikut goyangannya, jalannya justru miring-miring, betul nggak? Kan menyerah sama goyangannya. Orang yang semakin memahami goyangan alam ini semakin bisa semakin lurus jalannya. Goyangan yang paling sederhana ini yang bisa kita lihat contohnya adalah goyangan season cuaca, season musim ya, sorry, goyangan musim, ada musim panas, ada musim dingin. Kalau kita tahu goyangannya, kita bisa melahirkan pronoto mongso, kapan nanemnya, kapan panennya, kapan ketika nanem harus apa, di musim apa. Nah itu kan kita paham goyangan dinamisme alam ini tadi loh. Dinamisme alam ini, semakin kita detail memahami dinamisme alam, kita bisa semakin tepat berlaku pada setiap keadaan. Yang paling
kasar kan cuaca itu tadi, musim itu tadi. Tapi ada yang jauh lebih halus kayak gini kan, ada yang sesuatu yang bergoyang nih. Kalau Anda tanya dalang misalnya, kalau Anda punya teman dalang, saya pernah bertanya, goro-goro tuh kapan sih masuknya? Ya sekitar jam 1 lebih sedikit. Loh, kalau emang kamu bawa jam tangan? Ya nggak selalu. Kalau nggak bawa jam tangan, gimana kamu tahu waktunya ini ganti goro-goro? Kapan waktunya ganti musim ganti wayangnya? Kapan tuh? Kamu tahu dari mana? Ikut aku yuk. Saya duduk sama dia, terus saya perhatikan nih. Perhatikan alam nih. Nanti kalau mau harus ganti goro-goro. Kalau hujan berhenti sebentar. Kalau ada angin berhenti sebentar. Ada ganti musimnya, ada ganti goyangannya. Itu tandanya dalang untuk berganti lakon, katanya gitu. Mosok jajal. Pas itu gerimis. Tep, berhenti sebentar. Nih liatin, bentar lagi ganti goro-goro. Iya bener. Wah, semarek iki. Ternyata ada cara-cara sensitivitas manusia terhadap alam ini loh. Ya, dan ini mempengaruhi juga seberapa jernih hidayah dari Allah tersebut. Saya pengen merespon juga di sisi lain tentang dinamisme dan statik itu tadi. Ini mungkin bisa kita bisa kita contohkan pada kejadian yang kita alami, yang kita pahami bersama. Saya sangat setuju bahwa hidup itu dinamis, harus selalu pada kuda-kuda licin. Kalau bahasa saya gitu, istilah saya pada kuda-kuda licin, bukan pada kuda-kuda yang fix, karena dunia sendiri bergoyang. Salah satu contohnya gini, saya hubungkan dengan penelitian sains. Kalau Anda tanya cita-cita, jawaban Anda kira-kira apa? Cita-citanya apa? Profesi. Cita-citanya pengen jadi menteri, pengen jadi polisi, pengen jadi dokter. Itu kan cita-cita statis, betul nggak? Ketika Anda sudah sampai situ, penelitiannya nih, akan terjadi drop dalam semangat berjuang hidup Anda. Sampai keluar istilah mengejar itu lebih mudah daripada mempertahankan. Kenapa? Karena cita-citanya statis pada sebuah kondisi. Aku pengen jadi dokter. Jreng, nek jadi dokter, njuk ngopo? Bingung iki. Ngopo meneh iki terusane? Harus cari cita-cita yang lain. Tapi ada jenis cita-cita yang berbeda. Cita-citanya dinamik. Cita-citanya bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur. Misalnya gini, kalau cita-cita statiknya jadi dokter, cita-cita dinamiknya adalah gini, aku pengen jadi orang yang bisa menolong orang lain dalam bidang kesehatan. Anda jadi dokter, nggak jadi dokter, sudah jadi dokter atau kan jadi dokter yang ampuh banget, cita-cita tetap berjalan nih. Dinamik, tetap nggak akan mengalami drop dalam perjuangan hidup. Nah, kita sejak kecil dilatih, cita-citanya jadi apa? Profesi. Itu hati-hati, menjebak lo itu. Karena akan ada drop dalam perjuangan hidup ketika cita-citanya tersampaikan. Ada cara lain untuk mengejar cita-cita, yaitu sebuah kondisi dinamis, bukan kondisi statis. Kondisi dinamis adalah sebuah perjuangan yang ditempelkan sama manusia. Saya pengen jadi politisi, nggak gitu. Saya pengen memperjuangkan kemaslahatan bersama. Bahwa caranya jadi politisi, apa jadi ketua RT, gak masalah. Tapi cita-cita itu bisa dipegang seumur hidup. Nah ini koyone tipis banget ya. Tapi monggo dipikir lebih lanjut. Karena di dunia ini menurut saya tidak ada yang statis. Di dunia ini semuanya dinamis. Semakin kita belajar berdamai dengan dinamis dan goyangan semesta, kita semakin tahu harus gimana dan efeknya semakin damai, kita semakin mendekati surga dan mendekati dunia pada perjalanan yang sama. Sorry ngomong sedikit banyak gitu respon saya, matur nuwun. Sabrang tadi ngomong itu bukan analogi yang berbeda, cuman ketika saya ngomong wahyu, karomah, fadilah itu ya, saya kan kuantitatif, nah Sabrang kualitatif gitu ya. Jadi tadi kan saya bayangkan Nabi ku duwe sak derem utuke ngono ya karo jiwanya itu, terus nek wali-wali iso sak slokin awakmu sak nek wali-wali sak moci awakmu sak
ya sak gelas sak sloki ono sing luwih cilik meneh gitu ya. Itu kan agak kuantitatif, agak material. Nah yang diomongkan Sabrang tadi adalah komposisi zat-zat dari hidayah itu bisa melahirkan tanpa terikat oleh volume gitu Bang ya, tanpa terikat oleh besarannya gitu ya. Jadi saya sama Sabrang berjodoh ya, ini dia kualitatif aku kuantitatif ngono ya. Jadi iki wong wedok tak rabi soal jodoh ya. Dan itu semua hidayah dari Allah, karena saya tidak pernah berunding sama Sabrang soal itu. Nah Sabrang termasuk Allahu Akbar tadi, Sabrang juga berjodoh sama dialog kita tadi sama saya tadi gitu ya. Jadi konco-konco kabeh, Allah itu dinamikanya luar biasa di dalam memperjodohkan segala sesuatu, karena semua hidup, semua konsep hidup itu jodoh Bang. Semua apa saja. Jadi Al-Quran itu perjodohan agung. Jadi Al-Quran itu satu sistem besar seperti mesin besar yang luar biasa, yang Anda harus, jadi misalnya gak iso kon saiki menafsirkan satu ayat tok terus menuruni ayat kedua iku iya gak apa-apa, apik juga, tapi kan Anda harus menemukan Quran keseluruhan sebagai satu sistem. Karena misalnya gini, Al-Baqarah sakno dawane iku iso kalah karo Alif Lam Mim tok loh. Ya tak gak? Kalau ngomong kualitatif, orang baca Al-Baqarah sampai entek, hasilnya belum tentu lebih hebat daripada wong mencintai Alif Lam Mim tok. Alif Lam Mim iku tok, tapi dicintai betul, hasilnya bisa melebihi dari yang. Jadi Al-Quran itu begitu rupa dinamikanya, tidak hanya dinamika soal waktu tapi juga dinamika makna. Jadi makanya saya kapan-kapan ingin mengajak teman saya yang mendaftari secara administratif Quran itu, terutama jumlah misalnya kata soleh itu berapa, digunakan pada konteks apa saja, kata kafir itu berapa, dan seterusnya. Itu dia meneliti secara luar biasa. Teman saya Winter koncoku SMA biar nek oleh nilai kimia 8, aku 3. Songo fisika atau mekanika aku 4,5 gitu ya. Jadi ketika ujian terakhir itu aku ndelok dek nggarap aku kagum dhewe, ya Allah pinter ya arek iki gitu. Koncoku aku biar kan jelas gak jelas bahwa aku bodoh lah. Saya bukan orang sekolahan yang baik ya. Iso ndek kene iki ya mergo hidayah Allah aja gitu, alhamdulillah gitu ya. Tapi iso nyekolahno anakku tamat sarjana fisika dan matematika sekaligus, kan lumayan. Dan saya sangat belajar banyak kepada Sabrang, jangan lupa ya. Ketok ya aku wis tuwek, tapi kan aku sangat banyak belajar. Saya menyerahkan banyak hal kepada Sabrang untuk meneruskan dialektika dan dinamisme maiyah ini. Itu karena Sabrang lebih gamane lebih mendarat lah, lebih membumi gitu dibanding saya. Nah, aku kan roto awang-awang, roto maya gitu ya. Anak-anakku kabeh tak jaluk ayo kita membangun apa yang Sabrang omongkan tadi. Membangun bersama supaya kita, cita-cita kita adalah sederhana, menjadi orang yang seluas mungkin bermanfaat di masyarakat. Menurut saya bahwa manfaatmu itu mergo kon pengusaha, mergo kon pejabat, kon mergo dokter, kon mergo sak karepe gak masalah. Sing penting awakmu manfaat. Saya kira saya kenal banyak sekali orang-orang yang punya karomah sejak saya kecil. Itu karena cita-citanya mek ngono tok. Kula niki Gusti, kula niki mek kepingin saged manfaat damel saake-ake wong mek ngono tok, gak aku gak kepingin dadi dukun, kepingin dadi tabib, kepingin dadi penyembuh, kepingin dadi wali, sebetulnya gak ono. Sing ono iku kula niku kepingin manfaat damel saake-ake wong, saged-saged kula gitu loh. Akhirnya dia diberi karomah oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah. Ngono ya rek ya. Ya tak dangono awakmu iki selama pada bulan kan Anda meningkatkan kualitas hidup Anda. Kualitas cairan tadi loh yang mangkok tadi itu. Jadi awakmu meningkatkan itu sehingga ketika Allah mengucurkan hidayahnya itu akan harmonis dengan apa yang sudah kamu siapkan gitu ya. Kalaupun unsur-unsur yang dari nafsumu itu kemudian ada mengganggu, mudah-mudahan kalah sama hidayah Allah ya. Gitu ya. Jadi muga-muga awakmu ini enggak hanya soal selamatmu di akhirat, ini soal enake rumah tanggamu, selamatmu di dalan, ketika berkendaraan, keperuk-keperuk sopo-sopo itu semua tergantung itu gitu ya. Jadi
aku gak ndongakno elek belas sapa-sapa gak tak ndongakno elek. Gak belas gak tak ndongakno. Jadi saya bukan merasa hebat atau mulia dengan itu, tapi pokoknya aku gak ndongakno elek sapa-sapa. Yang membuat saya menderita itu saya mohonkan hidayah dari Allah, saya mohonkan supaya dia selamat hidupnya, saya mohonkan kepada Allah agar dia mendapatkan sesuatu atau seseorang atau apapun saja yang membuat dia menjadi lebih jernih, lebih bahagia, lebih enak, lebih seimbang dan seterusnya lah gitu ya. Ini ya Rek ya.